Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat malam adalah kebiasaan orang-orang beriman. Dan untuk mengokohkan mental Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala mewajibkan sholat malam untuk beliau. Maka inilah ulasannya dalam episode Ar-Rahman kali ini yang membedah surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil termasuk surat Makkiyah yang berjumlah 20 ayat dan turun sesudah surat Al-Qalam. Allah Ta'ala menurunkan permulaan surat ini karena Rasulullah menyelimuti dirinya setelah mendengar kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi menghentikan dakwah Nabi dan menjauhkan masyarakat Mekah darinya. Maka sebagian pembesar Quraisy berkata, Muhammad harus mendapatkan julukan yang buruk sebagai tukang tenung. Tapi sebagian mengatakan sebagai orang gila. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa tukang sihir. Mereka berdebat julukan apa yang paling cocok untuk sang Nabi. Namun mereka tak menemukan kata sepakat. Hingga akhirnya bubar. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, maka beliau menutup dirinya dengan selimut. Lalu Jibril datang kepadanya dengan membawa wahyu Allah. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menanggalkan selimut yang menutupi dirinya di malam hari, lalu bangun untuk menunaikan ibadah kepada Tuhannya dengan melakukan qiyamul lail yang dilakukan di pertengahan malam atau kurang dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua. Rasulullah menyebarkan risalah tauhid secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pertama. Setelah 3 tahun, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Di sebuah kesempatan, Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy di sebuah bukit kecil bernama Sofa, tak jauh dari Ka'bah. Kemudian Rasulullah berkata, "Jika aku mengatakan kepada kalian bahwa sejumlah besar tentara sedang bersembunyi di balik gunung itu dan siap untuk menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab, "Tentu saja, karena kami mempercayaimu. Kami tahu engkau selalu mengatakan yang benar." Lalu Rasulullah berkata, "Tuhan telah memerintahkanku untuk mengingatkan kalian, orang-orangku, bahwa kalian harus menyembah satu Tuhan. Jika kalian tidak melakukannya, kalian akan mengundang amarahnya, dan aku tidak akan mampu berbuat apapun untuk menolongmu, meskipun kalian adalah orang-orang dari kaumku sendiri." Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, pada periode awal dakwah Nabi ini banyak hambatan dan rintangan. Rasulullah dihina dan dicaci. Para pengikutnya dari kalangan masyarakat miskin disiksa dan dipaksa melepaskan keyakinan barunya, seperti yang dialami Bilal bin Rabah dan keluarga Ammar bin Yasir. Untuk menguatkan mental Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Rasulnya untuk sholat malam yang juga diwajibkan untuk para sahabatnya kala itu. Menurut sebuah riwayat,
generasi awal para sahabat mendapatkan penggemblengan khusus berupa sholat malam selama 12 bulan penuh. Setelah itu, Allah baru memberikan keringanan dengan menurunkan ayat 20 dari surat Al-Muzammil yang didahului dengan ayat 19. Ayat yang terakhir inilah yang mengubah sholat malam yang semula wajib menjadi sunnah. Tidak heran, maka generasi para sahabat yang merupakan generasi terbaik dari umat ini, rata-rata kualitas mereka sangat tinggi. Antara lain, mereka digembleng langsung oleh Rasulullah melalui sholat malam. Meskipun tidak lagi diwajibkan, sholat malam yang panjang dan kontinu ini tetap menjadi ciri khas umat generasi sesudahnya yang juga disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Sebaik-baik kalian adalah generasi masaku, kemudian generasi setelahnya, tabi'in, dan generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in. Maka, sholat malam menjadi kebiasaan para tokoh dan pejuang Islam. Mereka tetap istiqomah, bangun di sepertiga akhir malam, melawan kantuk dan dinginnya malam untuk bermunajat kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari, dijelaskan bahwa sahabat Anas bin Malik ditanya tentang bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjawab bahwa bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh beliau panjang. Beliau membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka beliau memanjangkan Bismillah dan memanjangkan Ar-Rahman dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahim. Sahabat fillah, membaca Al-Quran dengan tartil memiliki kedudukan yang tinggi. Karena Al-Quran membekas dalam jiwa orang beriman. Rasulullah pernah bersabda, "Bacalah dengan suara indah dan perlahan-lahan, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil sewaktu di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang kamu baca." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Janganlah kamu membacanya dengan bacaan seperti menabur pasir. Jangan pula membacanya dengan bacaan tergesa-gesa, seperti membaca syair. Berhentilah pada hal-hal yang mengagumkan, dan gerakkanlah hati untuk meresapinya. Dan janganlah tujuan seseorang dari kamu hanyalah akhir surat saja." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhnya untuk membaca Al-Quran. "Bacakan Al-Quran," pinta Nabi. "Ya Rasulullah, apakah aku harus membacakan Al-Quran di hadapan Anda? Padahal Al-Quran turun kepada Anda." Tanya Ibnu Mas'ud. "Iya, bacalah." Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa hingga ketika sampai ayat, "Bagaimanakah jika aku datangkan saksi untuk setiap umat? Aku datangkan kamu sebagai saksi bagi mereka semua." Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar bacaan dihentikan. Ibnu Mas'ud melihat ke arahnya. Ternyata air mata beliau berlinang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud membaca Al-Quran dengan tartil adalah membacanya pelan-pelan. Jelas setiap hurufnya tanpa berlebihan. Membaca dengan jelas tidak mungkin bisa dilakukan jika membacanya terburu-buru. Membaca dengan jelas hanya bisa dilakukan jika dia menyebut semua huruf dan memenuhi cara pembacaan huruf dengan benar.
Sahabat fillah, jangan khawatir jika kita masih terbata-bata membaca Al-Quran. Tekad kuat untuk terus belajar dan memperbaiki bacaannya mendapatkan kedudukan istimewa di hadapan Allah. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca mendapat limpahan pahala. Satu huruf, satu kebaikan. Bahkan ada yang istimewa bagi yang susah payah belajar Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi benar. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta susah payah mempelajarinya, maka pahala baginya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Subhanallah, inilah wujud kasih sayang Allah yang dilimpahkan untuk orang-orang yang ingin mempelajari kalam ilahi, baik bacaannya maupun maknanya. Wahai Rasulullah, apakah yang engkau rasakan saat wahyu diturunkan kepadamu? Rasulullah menjawab,